Akhirnya. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang di Turi Kata Oge. Ceritanya nih, sekitar 2 atau 3 minggu lalu kayaknya, gue tuh pergi ke sebuah toko buku dan I try to make a vlog out of it. Dan beginilah kira-kira hasil vlog tersebut. Halo, selamat datang di Turi Kata Oge. Hari ini gue mau jalan ke sebuah toko buku besar. Udah lama, selama pandemi kayaknya gue gak pernah ke toko buku yang gede, paling kecil-kecil doang gitu kan. Bukan gila gitu. Jadi, I'm very excited today. Let's see what we see. Ya, semoga bisa seru. Sepi ya. Ya, pada intinya gue tidak membeli apa-apa. Kenapa? Karena pertama buku yang gue cari, buku yang gue incar tidak ada di situ, dan kedua tidak ada diskon bro. Waktu gue tanya mas-masnya, jadi kayak mendingan beli online sepertinya. Kemudian setelah berkontemplasi selama berhari-hari, berminggu-minggu, gue akhirnya memutuskan untuk beli buku dari aplikasi Gramedia. Gue sebenarnya udah pernah beli buku melalui aplikasi ini, dan sebenarnya memang seingat gue kalau misalnya beli buku melalui aplikasi, somehow jarak antara waktu ketika gue mesen dan ketika bukunya nyampe itu cukup lebih lama gitu dibandingkan sama kalau misalnya gue beli buku di official store di e-commerce gitu. Nah, ini buku juga gue beli 5 hari yang lalu dan akhirnya nyampe hari ini, saudara-saudara. So, ini dia paketnya. Ini gue beli 3 buku dan bisa dilihat paketnya juga cuma segini, berarti kan bukunya nggak tebal-tebal banget ya. Let's try to unbox this. Unwrap sebenarnya. Bisa nggak ya? Ya. Ya. So,
Aduh. Gue pakai gunting bukan cutter, memang agak salah sih ya. Gimana dong nih? Wait. Sebenarnya seneng sih kalau misalnya dari beli di Gramedia di aplikasi, biasanya mereka emang wrappingnya bagus, kayak tebel gitu. Cuma yang sebelnya karena lama. Ini kan gue beli bukunya bukan dari luar negeri gitu ya, dan di kota yang sama juga, bukan dari luar kota. I suppose gudangnya mereka gimana sih? Nah, yo, almost. Sabar saudara-saudara. I think this is gonna be kind of messy. Ya. Tada! Okay. So these are the books. Gue beli 3. Mari kita urutkan dulu mana yang mau gue bahas. Oke. Untuk buku pertama yang gue beli adalah To Kill a Kingdom by Alexandra Christou. Ini adalah buku yang sebenarnya udah cukup lama masuk ke radar gue. Gue pertama kali tahu tuh dari YouTuber luar. YouTuber luar namanya Leonie dari The Book Leo. Ini adalah sebuah novel fantasy standalone yang artinya ini buku adalah buku tanpa sequel. Jadi gak bakal bikin kita tambah penasaran kalau udah habis bacanya. Buku ini bercerita tentang Lyra dan Ilian. Lyra adalah seorang siren atau mungkin bisa dibilang kayak duyung gitu, makhluk yang kayak duyung. Terus Ilian adalah pangeran dari kerajaan manusia, salah satu kerajaan yang paling berkuasa di dunia dalam buku ini. Lyra itu siren yang sangat ditakuti, dia ini putri kan sebenarnya, dan dia ditakuti karena dia tuh mengkoleksi 17 hati atau jantung mungkin ya, jantung pangeran. Suatu kali dia berbuat kesalahan dan akhirnya dihukum sama sang ratu. Hukumannya apa? Lyra diubah menjadi suatu makhluk yang paling dibenci sama kaum siren, yaitu manusia, saudara-saudara. Kemudian di sisi lain, Ilian itu adalah seorang pemburu siren. Dia itu pangeran, tapi dia merasa dia tuh kayak punya panggilan untuk menjadi pemburu siren gitu loh, untuk membunuh segala siren yang ada di dunia ini. Suatu hari dia menyelamatkan seorang gadis yang tenggelam di lautan, dan gadis itu mengklaim bahwa dia punya kunci rahasia untuk menghancurkan kaum siren. Dan sepertinya kita bisa menebak bahwa gadis itu adalah Lyra. So, gue punya high expectation towards this book karena si Leonie suka banget dan kayaknya Carrie dari Carrie Can Read juga suka banget. So, yeah, I'm looking forward to read this one. Yang kedua adalah To You Who Is Far From Anywhere, karya Akiko Abe. Akiko Abe itu adalah penulis atau pengarang dari manga Aoharu Ride. Mungkin kamu pernah baca atau mungkin kamu juga pernah nonton animenya. Gue sih belum. Ceritanya itu tentang seorang anak laki-laki, namanya kalau nggak salah tuh Kozuki. Kozuki ini baru pindah ke sebuah pulau terpencil dan melanjutkan pendidikan di sana. Dia tuh baru SMA. Nah,
Suatu kali dia pergi ke sebuah pantai misterius, pantai yang terkenal di pulau ini, dan dia nemuin seorang gadis berumur 16 tahun bernama Nanao yang terdampar di sana. Nanao ini punya mata ember, dan mata embernya tuh mengingatkan Kozuki sama Liszt. Liszt itu tapi bukan komposer Franz Liszt ternyata. Itu adalah kucing. Tapi siapa tahu juga ya, kan ada gambar pianonya nih. Still have no idea ceritanya tuh bakal kayak gimana. Dan hal terakhir yang gue tangkap di blurbnya adalah si Nanao ini ketika dia masih tidak sadarkan diri, dia membisikkan angka 1974. Apa arti dari 1974 itu? Gue nggak tahu, makanya gue akan baca dan hopefully gue bisa enjoy baca buku ini. Dan ya, kenapa gue beli buku ini juga sebenarnya adalah karena tidak banyak orang sepertinya yang ngomongin buku ini. Padahal Akiko Abe tuh kayaknya banyak disenangi oleh orang-orang ya. So, looking forward for this one too. For this one. Aduh, bahasa Inggris gue jelek banget ya. Pokoknya ya, gue seneng lah dapat buku ini akhirnya. Yang ketiga adalah Dolagut, Toko Penjual Mimpi. Ini adalah novel terjemahan dari novel Korea. Ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Baca. Dolagut ini, seperti namanya, adalah tentang toko Dolagut yang menjual mimpi-mimpi. Ini adalah sebuah toko yang cuma bisa ditemukan ketika tidur, dan dia menjual segala macam mimpi. Mimpi buruk, mimpi misterius, mimpi tentang masa kecil, apa aja ada. Nampaknya nih, kita nanti akan bertemu dengan Penny, seorang pegawai baru di Dolagut. Dan pada hari pertama kali si Penny kerja, mimpi yang paling mahal tuh hilang gitu. Ini sebenarnya buku yang benar-benar baru banget masuk radar gue, tapi menarik sih konsepnya. Dan since it's the month of October, dan gue juga mendapatkan vibe buku ini akan memiliki isi yang quite whimsical, kayaknya cocok buat dibaca di bulan Oktober. Jadi ya, ini kayaknya buku yang pertama gue baca dari antara 3 buku tadi. Kalau kalian gimana? Ada nggak buku yang kalian lagi pengen baca? Atau kalian tuh biasanya kalau beli buku di mana? Karena ya gue juga pengen dengar masukan dari kalian gitu. Itu aja sih untuk video kali ini. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton. Hope you guys have a nice day. Stay healthy, stay happy, dan sampai jumpa.